Hanya beberapa kali seperti melihat di keluarga Albert Hermawan ada pertumpahan darah, dia menggunakan pelelangan dan Jing Hai meraih kerang raksasa, membuat perintah petir, jimat yang menakutkan, serta tali manik roh laut yang bisa menenangkan roh. Dan mengisi ki, perintah petir, dia menyimpannya, sementara jimat diberikan kepada Albert, untayan manik-manik roh laut kepada istrinya, Alena. Dan pada saat kerang raksasa, ukuran yang tak tertandingi besar, canggih masih memiliki banyak tersisa, Tama telah diawetkan dengan baik. Sekarang, energi spiritualnya dengan bantuan pil budidaya, lebih dari 100 kali lebih kuat daripada awalnya. Jadi dia juga hanya mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki beberapa jimat dengan benar, serta membuat segel jimat yang lebih berguna. Tama pertama kali menggunakan bagian dari kerang raksasa untuk memperbaiki beberapa jimat pemblokiran bencana tingkat menengah. Dengan augmentasi jimat ini, orang biasa setidaknya dapat menghindari kematian. Namun, ini terbatas pada orang biasa. Belum lagi ahli seperti dirinya yang memiliki aura di sekitar. Bahkan bagi para ahli bela diri yang lebih kuat, jimat ini tidak berguna. Beberapa jimat sangat mudah untuk disuling. Tama membuat 10 dalam satu tarikan napas, bermaksud agar 2 dari pelelangan, sisanya akan diberikan kepada istri dan dibagikan kepada teman-teman. Setelah penyempurnaan jimat, Tama siap untuk memperbaiki segel jimat yang lebih kuat untuk dirinya sendiri. Urutan petir sebelumnya, meskipun bisa disebut guntur surgawi, tetapi jika benar-benar bertemu dengan ahli, saya khawatir sulit untuk membuat pukulan mematikan di depan musuh. Oleh karena itu, Tama berencana untuk meningkatkan Thunderbolt Order. Thunderbolt Order asli terbuat dari kerang raksasa berusia 10.000 tahun dan kayu petir. Tetapi karena energi spiritualnya lebih sedikit, jadi hanya lapisan segel jimat yang relatif sederhana yang ditambahkan. Sekarang, energi spiritualnya jauh lebih kuat, sehingga dia dapat sepenuhnya menambahkan beberapa lapis simbol ke urutan petir ini untuk melipat gandakan keefektifannya. Jadi, dia menghabiskan banyak energi spiritual untuk menempatkan segel jimat pemicu guntur di Thunderbolt Order menjadi 10 lapisan. Dan juga menambahkan segel jimat yang memicu angin dan hujan. Setelah sukses besar, Order Thunderbolt ini tidak hanya dapat menyebabkan guntur surgawi yang lebih kuat, tetapi juga memanggil angin dan hujan. Terlebih lagi, dengan segel jimat berlapis-lapis, Thunderbolt Order dapat digunakan sekuat atau selemah yang diinginkan, dan dapat disingkirkan dengan bebas. Saat menggunakannya lagi, Tama hanya bisa merangsang satu lapisan, atau beberapa lapisan, atau semua simbol sesuai dengan kebutuhannya. Setelah Order Thunderbolt baru selesai, semuanya menjadi lebih padat dan transparan, agak seperti batu giok es, tetapi tampaknya lebih lembab daripada batu giok, yang membuat Tama menyukainya. Namun, dia juga tahu betul, urutan badai petir semacam ini, biasanya tidak dapat digunakan tanpa pandang bulu, dan sebagai upaya terakhir, lebih tidak dapat digunakan dengan kekuatan penuh. Jika tidak, gerakannya terlalu besar, takut akan akhir yang buruk. Gagasan perintah badai petir selama itu dirangsang, bahkan jika itu hanya lapisan paling dasar dari segel jimat, itu juga badai petir. Jadi Tama mulai memikirkan apakah akan menyiapkan senjata diam untuk dirinya sendiri. Dia bukan agen rahasia, juga bukan tentara pasukan khusus. Dia tidak tahu cara menggunakan senjata dan tidak suka menggunakan senjata. Dan biasanya berkelahi dengan orang, baik dengan perintah petir, atau hanya mengandalkan tinju dan kaki. Memikirkannya, selalu merasakan kekurangan sarana serangan yang aman. Tama tidak bisa tidak mengingat ninja-ninja yang dia temui di Jepang. Ninja-ninja ini dan dirinya sendiri adalah kebalikan dari dua ekstrim. Dia akan keluar tanpa senjata apapun, sedangkan ninja, bahkan tenggorokannya tidak bisa diisi dengan senjata. Selain shuriken yang berguna, panah lengan, panah pukulan, pedang tangan, ada berbagai pisau panjang dan pendek,
dan bahkan ujung sepatu diisi dengan 2 belati, mereka dapat dikatakan dipersenjatai dengan gigi. Mereka adalah senjata ini. Tama paling tertarik adalah pedang tangan. Hal semacam ini, dan belati terbang dari pisau terbang hampir berarti, senjatanya pendek dan kompak, mudah disembunyikan, ketika menyerang, juga bisa tidak terduga. Jadi dia mengikuti garis pemikiran ini, dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, menemukan yang sangat cocok untuk senjata ajaibnya sendiri, bilah penusuk jiwa. Bilah penusuk jiwa dan tatanan badai petir adalah jenis senjata sihir yang sama. Perintah petir adalah menggunakan energi spiritual untuk merangsang jimat petir, guntur surgawi dari langit, sedangkan bilah penusuk jiwa adalah menggunakan energi spiritual untuk merangsang jimat bilah terbang internal, dengan energi spiritual menjadi bilah terbang tak terlihat yang sunyi. Apa yang paling dihargai Tama adalah yang tak bersuara dan tak terlihat. Alasan mengapa perintah Thunderbolt tidak terlalu populer adalah karena benda ini terlalu banyak bergerak. Bagi Tama, jika bilah penusuk jiwa disempurnakan, jika dia bertemu dengan 4 raja perang front lagi dalam provokasi, tidak perlu menendang batu, di hati diam-diam mendesak bilah penusuk jiwa, itu akan dapat mengambil kepalanya dari jarak ratusan meter. Tetapi semua alat sulap, kekuatan efektivitasnya terkait erat dengan 3 aspek. 1. Adalah bahan yang digunakan untuk memperbaiki senjata ajaib. Semakin baik bahannya, semakin kuat senjata sihir yang disempurnakan, yang merupakan alasan yang sama dengan casting pedang. Semakin baik baja yang digunakan, semakin tajam dan keras pedangnya. Kedua, adalah kemampuan kilang itu sendiri. Semakin kuat auranya, semakin tinggi kultivasinya, semakin kuat senjata sihir yang disempurnakan. Sama seperti kesenjangan antara orang biasa dan pembuat pedang utama, itu tidak dapat diatasi. Adapun yang ketiga, tentu saja kekuatan pengguna sendiri. Semua senjata ajaib, sama sekali bukan mesin gerak abadi yang dapat digunakan tanpa batas. Ambil perintah petir, ada 2 jenis senjata ajaib seperti itu. Satu adalah penyuling langsung ke urutan petir, bahkan orang tanpa kultivasi, selama mereka tahu mantra, juga dapat menggunakannya. Tetapi dengan cara ini, berapa lama dan berapa kali dapat digunakan, sepenuhnya tergantung pada jumlah energi spiritual yang terkandung dalam urutan petir. Prinsip yang sama dengan pistol air, berapa banyak air yang bisa dituang, bukan pada siapa yang menggunakannya, tetapi pada berapa banyak air yang disimpan di dalamnya. Ada satu lagi, penyuling menggunakan energi spiritual untuk memperbaiki segel jimat badai petir ke dalam urutan badai petir, dan setiap kali Anda menggunakannya, Anda harus menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya untuk merangsangnya. Sekarang untuk Tama, energi spiritual di tubuhnya sudah cukup murni, jadi dia berencana menggunakan cara kedua untuk memperbaiki pedang penembus jiwa. Dengan cara ini, bilah penusuk jiwa ini hanya bisa digunakan olehnya, dan tidak ada orang lain yang bisa menginspirasinya. Namun, bahan terbaik yang dimiliki Tama untuk disempurnakan saat ini adalah kerang raksasa yang tersisa. Selain itu, tidak ada pilihan lain. Jadi, dia menggunakan bagian dari kerang raksasa yang tersisa untuk memperbaiki pisau penusuk jiwa untuk dirinya sendiri. Dia menambahkan 10 lapis jimat bilah terbang ke bilah penusuk jiwa, sehingga kekuatan bilahnya relatif lebih terkendali. Setelah bilah penusuk jiwa disempurnakan, keseluruhannya hampir sama panjangnya dengan lipstik Alena, terlihat seperti pisau terbang yang diukir dari cangkang. Seluruh tubuhnya adalah kerang raksasa yang berwarna-warni seperti mutiara, sangat indah. Siapapun yang melihatnya akan merasa bahwa ini hanyalah sebuah kerajinan kecil, tidak ada yang akan mengambilnya sebagai senjata. Untuk menguji seberapa kuat pedang penusuk jiwa ini, Tama berkendara sendirian ke Villa Elsa, langsung dari villa di tengah pegunungan ke belakang, setelah melewati beberapa gunung, ke lembah kosong yang rindang.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.